Seorang anak yang bernama Carl Fredricksen yang sangat mengidolakan penjelajah terkenal yaitu Carlos Mons. Suatu ketika Carlos menemukan kerangka hewan langka yang digadang-gadang hewan prasejarah. Namun dia malah dituduh merekayasa kerangka itu hanya karena demi popularitas semata. Dan pada akhirnya Carlos bersumpah tidak akan kembali sebelum menemukan burung itu hidup-hidup. Sepulang dari bioskop, Fredricksen mendengar ada suara anak perempuan di dalam rumah kosong. Setelah dia masuk, dia bertemu dengan anak perempuan itu. Fredricksen yang kaget saat bertatap muka, balon yang dia pegang tak sengaja terlepas. Kemudian mereka berkenalan dengan si anak perempuan yang bernama Ellie. Saat Fredricksen ingin mengambil balonnya yang ada di lantai atas, tiba-tiba dia terjatuh dan dilarikan ke rumah sakit. Saat Fredricksen dirawat di rumah karena tangan dan kakinya mengalami cedera, tiba-tiba balonnya tadi menghampiri dirinya yang ternyata itu adalah ulah si Ellie. Kemudian Ellie bercerita jika dia mempunyai impian untuk membawa rumahnya ke atas Paradise Falls suatu saat nanti. Waktu pun berlalu hingga mereka dewasa dan akhirnya menikah. Beberapa tahun kemudian rumah di sekitarnya sudah dijual dan sedang ada proyek pembangunan gedung bertingkat. Fredricksen masih bersikeras tidak mau menjual rumahnya karena itu adalah satu-satunya peninggalan mendiang istrinya. Saat dia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu nih. Ketika dibuka, ternyata ada anak kecil yang bernama Russell. Dia adalah anak pramuka yang sedang mencari para lansia. Dia menemui Fredricksen untuk mendapatkan rencana terakhirnya, yaitu dengan cara membantu para lansia. Fredricksen mengarang cerita jika dia butuh bantuan untuk menangkap hewan yang selalu memakan tanamannya setiap malam. Dengan sigapnya, Russell pergi untuk mencari hewan itu. Beberapa saat kemudian, salah satu petugas bangunan secara tidak sengaja merusak kotak surat yang dibuatnya bersama Ellie dulu. Kemudian Fredricksen tak sengaja melukai petugas itu. Di hari berikutnya, Fredricksen menghadiri tuntutan pemilik proyek, namun dia akan dipenjara karena dianggap sebagai ancaman masyarakat karena sikapnya yang mudah emosi. Namun dia tidak akan dituntut jika dia mau pergi ke panti jompo agar dia bisa memiliki teman dan bisa mengontrol emosinya tersebut. Keesokan harinya ketika Fredricksen dijemput untuk pergi ke panti jompo, dia meminta waktu sebentar untuk berpamitan dengan rumahnya untuk yang terakhir kalinya. Saat rumah Fredricksen melayang di udara, ternyata Russell ikut terbawa juga. Dan mau tidak mau, Fredricksen menyuruh Russell untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, badai pun datang menghampiri mereka. Namun karena terlalu dekat dengan badai itu, akhirnya mereka terhisap masuk dan terombang-ambing. Scene beralih di mana Fredricksen terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba rumahnya turun perlahan dan mereka terjatuh keluar dari rumah. Saat mereka berusaha untuk naik kembali ke atas rumah, ternyata mereka sudah sampai di Paradise Falls walaupun di seberangnya. Kemudian mereka berniat untuk menarik rumahnya sambil berjalan menuju samping Paradise Falls. Saat perjalanan, Russell pergi untuk buang air besar. Namun dia tak sengaja menemukan jejak kaki unggas dan tak disangka-sangka dia menemukan hewan warna-warni yang mirip burung unta dengan ukuran yang besar.
dan dia memberinya nama Kevin. Ternyata Kevin adalah induk yang sedang mencari makanan untuk anak-anaknya. Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan seekor anjing yang bisa berbicara melalui kalung berteknologi canggih. Dia bernama Duck. Dia mendapat tugas dari majikannya untuk menangkap Kevin hidup-hidup. Di malam hari, Russell bercerita jika dia ingin mengumpulkan semua lencana agar ayahnya datang di hari pelantikannya nanti. Disitulah Fredricksen mulai luluh akan Russell yang kesepian. Keesokan harinya, mereka dihampiri sekumpulan anjing yang agresif. Ternyata mereka satu majikan dengan Duck. Kemudian Fredricksen dan Russell dibawa ke tuan mereka karena ada bau Kevin juga yang kemungkinan mereka ada hubungannya dengan Kevin. Sampainya di sana, ternyata tuan mereka adalah Carlos Mons yang sudah menjadi tua. Fredricksen sungguh terkejut jika dia bertemu dengan idolanya. Carlos yang takjub akan usaha Fredricksen menuju Paradise Falls. Akhirnya mereka diajak makan malam di dalam pesawatnya. Saat makan, dia menjelaskan jika dirinya belum menemukan burung itu dan masih berusaha mati-matian untuk mencarinya. Tanpa sengaja, Russell keceplosan jika burung itu sama persis dengan Kevin yang mereka temukan di hutan. Carlos mengira jika mereka akan menangkap burung itu hanya untuk kepentingannya sendiri, sama seperti para penjelajah lainnya. Kemudian Carlos menunjukkan sifat aslinya dan menganggap mereka adalah musuh. Fredricksen yang menyadari ada yang tidak beres dengan Carlos, dia berusaha menjauh dan kabur. Kevin yang terluka demi menyelamatkan mereka. Akhirnya Fredricksen memutuskan untuk mengantarkan Kevin kembali ke rumahnya. Namun ketika Kevin akan masuk, tiba-tiba Carlos menemukan mereka dan menangkap Kevin. Kemudian rumah Fredricksen dibakar dan dia diberi pilihan untuk menolong Kevin atau menyelamatkan rumahnya. Fredricksen berlari menyelamatkan rumahnya, namun Kevin berhasil ditangkap dan dibawa oleh Carlos. Walau Russell kecewa dengan sikap Fredricksen yang egois, dia tak punya pilihan selain tetap mengikutinya. Dan pada akhirnya Fredricksen berhasil sampai di Paradise Falls dan menempatkan rumahnya di samping Paradise Falls. Namun ketika dia masuk ke dalam rumah, dia melihat buku petualangan impian Ellie yang berisikan tentang kenangan masa lalu mereka. Dia menemukan tulisan Ellie yang bertuliskan, "Terima kasih atas petualangannya, kini carilah petualanganmu sendiri." Ketika dia ingin menemui Russell untuk menolong Kevin, ternyata Russell telah pergi menggunakan beberapa balon untuk menolong Kevin seorang diri. Kemudian Fredricksen membuang barang-barangnya agar rumahnya bisa melayang lagi. Semua barangnya dia tinggalkan tanpa terkecuali, termasuk kursi kesayangannya juga. Fredricksen sangat senang karena Duck juga ikut membantunya menolong Russell dan Kevin. Ketika Russell berhasil masuk ke dalam pesawat Carlos, ternyata dia sudah dikepung dan malah disekap. Namun dari kejauhan Carlos melihat Fredricksen berhasil mendekat. Di waktu yang sama, Carlos berencana menjatuhkan Russell dari pesawat. Namun Fredricksen yang melihat Russell, dia segera menolongnya. Fredricksen hanya mengajak Duck untuk masuk ke dalam pesawat agar Russell tidak mengacau. Di tempat Kevin, banyak anjing yang sedang berjaga. Fredricksen menggunakan bola yang ada di tongkatnya untuk mengecoh para anjing dan itu berhasil. Carlos tidak tinggal diam ketika Fredricksen berhasil menyelamatkan Kevin. Pertarungan pun tak terhindarkan hingga Fredricksen terpojok dan membawa Kevin ke bagian atas pesawat. Kemudian datanglah Russell menjemput mereka. Namun Carlos menembak beberapa balon rumah itu sehingga rumahnya akan terjatuh. Fredricksen tidak bisa berbuat apa-apa karena dia berusaha menahan rumahnya agar tidak terjatuh. Saat Carlos berusaha menghampiri mereka bertiga, tiba-tiba Fredricksen memancing Kevin dengan coklat kesukaannya. Dia menyuruh Duck dan Russell untuk berpegangan kepada Kevin. Tentu saja Kevin langsung berlari menuju Fredricksen. Carlos yang mengejar mereka malah tersangkut dan akhirnya terjatuh. Fredricksen melihat rumahnya yang perlahan-lahan turun dan menghilang di bawah awan. Scene beralih di mana Kevin sudah kembali pulang dan mereka bermain dengan anak Kevin sejenak. Kemudian mereka akhirnya berpisah dan kapal Carlos diambil alih oleh Fredricksen beserta semua anjing miliknya. Beberapa hari kemudian tibalah hari penyerahan lencana terakhir untuk Russell. Dia sedih karena orang tuanya ternyata tidak hadir. Namun Fredricksen datang sebagai pendampingnya dan dia juga memberikan lencana milik Ellie kepada Russell.
Mereka sungguh bahagia bisa melengkapi satu sama lain. Dan film pun berakhir. Itulah cerita lengkap dari film Up. Dari film ini kita bisa belajar, cinta sejati tak akan lekang oleh usia, hingga maut memisahkan mereka. Fredricksen tetap berusaha untuk mewujudkan impian istri tercintanya. Dalam karakter Russell, kita diajarkan untuk menyayangi hewan dan menjaganya pula. Tak hanya itu, Russell yang berusaha membantu Fredricksen sebagai lansia juga patut kita contoh sebagai bentuk rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan konten ini, langsung subscribe saja ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.